Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami di channel Humas Warcap 09 bersama saya Priska Angelia dalam acara Tanya Andalan. Nah, tema kali ini itu mengenai kegiatan Pramuka Penggalang. Dan kali ini kita ditemani oleh narasumber kita, Kak Nana Sarana, selaku andalan cabang urusan penggalang Gerakan Pramuka Warcap Cirebon. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Kak Nana, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Kak. Dan saya sampaikan kepada kakak-kakak semuanya untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, jadi gini Kak, di sini kan kakak urusan penggalang. Nah, kebetulan materinya mengenal kegiatan Pramuka Penggalang. Nah, sebelum itu Pramuka itu kan kita sudah tahu ya Kak, Pramuka itu Praja Muda Karana kepanjangannya. Nah, sedangkan masih banyak yang belum tahu arti dari Pramuka itu apa. Nah, sesungguhnya arti dari Pramuka itu apa sih Kak? Bagaimana menurut Kakak? Baik ya, jadi kepramukaan atau pramuka itu ya, masyarakat mengenalnya bahwa itu adalah pramuka. Tapi pramuka nggak tahu bagaimana sejarahnya atau yang sesungguhnya pramuka itu bagaimana, pendidikannya dan bagaimana. Nah, wajib kita tahu pada kepramukaan atau pramuka itu bukan organisasi pemuda, bukan. Jadi kepramukaan atau pramuka itu adalah wadah pendidikan untuk pemuda-pemuda Indonesia, anak-anak Indonesia. Pendidikannya juga ada anak muda, ada orang dewasa. Jadi sekali lagi bahwa kepramukaan atau pramuka itu bukan organisasi pemuda. Nah, jadi pramuka itu asal awalnya ya, ini di Indonesia bukan pramuka, namanya kepanduan. Di Kepanduan Indonesia. Nah, kepanduan di Indonesia itu dibawa oleh kolonial Belanda. Itu pada tahun 1907. Jadi kepanduan di Indonesia ada, tapi bukan untuk masyarakat Indonesia, untuk hanya anak-anaknya company, anak-anaknya orang Belanda. Nah, yang bersekolah. Nah, alhamdulillah orang Indonesia pun ada anak-anak Indonesia yang bersekolah. Nah, anak-anak yang bersekolah itu adalah anak-anaknya pejabat ya. Anaknya pejabat, jadi mengenyam pendidikan juga, mengenyam pendidikan kepanduan. Nah, pada tahun 1909 baru muncul kepanduan yang ada di Indonesia, yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah. Itu kepanduannya namanya Hizbul Walton. Kemudian Persatuan Orang-orang Jawa ya, itu munculnya kepanduan Java Pathfinder. Kemudian muncul lagi Budi Utomo, organisasi Budi Utomo itu membentuk kepanduan yang namanya Budi Utomo. Kemudian Islam ya, organisasi Islam juga membentuk Islam Pathfinder. Kemudian Islamic Center juga membentuk kepanduan Islamic Center Pathfinder. Nah, itu adalah organisasi-organisasi yang membentuk kepanduan, dulu belum namanya pramuka. Nah, pada tahun 1916 ya, menurut sejarahnya bahwa di Surakarta ya, yang di Surakarta itu Pangeran Surakarta yang kedua itu membentuk kepanduan juga ya. Nah, itu membentuk kepanduan juga. Nah, tetapi kepanduan yang ada di Indonesia menurut Museum Sumpah Pemuda, itu kepanduan di Indonesia itu mulai bermunculan itu tahun 1923. Nah, seperti NIPO, National Pathfinder Organization, kemudian JIPO ya, JIPO ya, Java Indonesia Pathfinder Organization. Nah, kemudian ada lagi keinginan pada saat itu, keinginan presiden kita yang pertama ya, yaitu Pak Presiden Soekarno
itu adalah presiden kita yang pertama itu menginginkan kepanduan-kepanduan di Indonesia itu digabungkan jadi satu. Muncullah itulah muncul Indonesia National Pathfinder Organization. Nah, muncul. Nah, itu masih namanya Pandu. Nah, kemudian presiden kita juga punya gagasan bagaimana kepanduan dirubah ininya apa, visi misinya dan sebagainya, hingga pada saat itu Presiden Soekarno mengutus atau menghubungi Hamengkubuwono ke-9. Nah, itu dia sebagai raja atau pangeran yang di Yogyakarta, itu untuk menggali dan coba merumuskan bagaimana seharusnya kepanduan. Pada saat itulah kepanduan diganti namanya Poromuko, ya, Poromuko, yang artinya dari kata bahasa Jawa itu ya, itu artinya prajurit yang terdepan, ya, prajurit yang bergerak paling depan. Nah, itu sudah dicetuskan Poromuko. Nah, hingga digali, jadilah nama yang biasa itu Pramuka, ya. Pramuka diusulkan ke presiden kita. Nah, pada saat itu diusulkan, tapi ada oknum-oknum yang tertentu hingga nama Pramuka ini akan diseret ke kancah yang non berketuhanan, ya, oleh organisasi tertentu yang ada di Indonesia, hingga dibawa diseret ke arah tidak bertuhan. Maka pada saat itu hingga Hamengkubuwono ke-9 mendapat kabar dari K.H. Muntahar pada saat itu, hingga mengutuslah K.H. Muntahar untuk untuk memperbaiki kembali bahwa bagaimana nih kalau seperti ini, hingga karena itu sudah keputusan presiden sudah dikeluarkan, tapi di sana bukan yang usulannya Hamengkubuwono ke-9 yang diusulkan atau yang diteruskan oleh Hamengkubuwono ke-9. Ada organisasi tertentu yang pengen menjerumuskan kepramukaan, hingga pada saat itu dilaporkan lagi oleh K.H. Muntahar sama Pangeran Hamengkubuwono ke-9, hingga pada saat itu presiden kita bertanya-tanya mengapa seperti ini. Hingga pada saat itulah maka ada yang disebut dengan keputusan Kakerlaks, ya. Kakerlaks itu adalah keputusan atau yang dimakan coro, artinya ya, itu bahasa Belanda. Kalau yang pasihnya sih ya seperti itu. Nah, itu ada keputusan yang disimpan, tidak disebarluaskan, hingga diajukan lagi namanya Praja Muda Karana, bukan prajurit yang di depan, artinya sekarang anak-anak muda yang berani atau yang mau berkarya, ya, Praja Muda Karana itu dari kata bahasa Jawa juga. Nah, itu saya tidak akan membahas tentang pramuka yang dicetuskan oleh organisasi seperti itu. Barangkali nanti ada organisasi yang akan akan tersinggung, ya. Jadi saya tidak akan membahas yang seperti itu. Yang penting kita kembali ke jalurnya. Jadi pramuka sekarang itu, Praja Muda Karana adalah organisasi atau orang-orang muda yang mau berkarya. Nah, itu di tanggal berapa dicetuskannya? Itu tanggal 14 Agustus 1961, ya, tahun itu. Maka pada sampai saat inilah ulang tahun gerakan kepramukaan, ya, diperingati pada tanggal 14 Agustus 1961 hingga saat ini, sampai sekarang ini kalau ulang tahunnya pramuka, hari jadi pramuka itu tanggal 14 Agustus. Ya, jadi sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, ya, kalau merdeka kan 17 Agustus 1945, ya, kita mencetuskan kepramukaan itu 61, tapi peringatannya sampai sekarang itu peringatannya kepramukaan dulu, baru 3 hari baru hari kemerdekaan. Nah, itu jadi asal mulanya dari kepramukaan itu dari kepanduan kemudian kepanduan nasional Indonesia, jadilah pramuka.
itu suka apa namanya perjalanan dari ke kepramukaan. Demikian. Nah, tadi kan kakak udah jelasin ya mengenai pramuka, arti lebih dalamnya dan sejarahnya bagaimana. Kita langsung ke materi penggalang. Nah, di amalan saya itu, bahkan mungkin di amalan lain juga banyak ya kak yang mengikuti pramuka itu di pendegaknya saja, belum tahu apa kegiatan penggalang. Memang sesungguhnya itu kegiatan-kegiatan penggalang itu apa saja sih kak? Bagaimana menurut kakak? Sejatinya ya, kalau kita mengikuti kepramukaan tetapi tidak mengenyam pendidikan siaga, mengenyam pendidikan penggalang, nah, hanya kita sukanya pada saat sekolah di tingkat SLTA atau SMA ya. Nah, itu sebetulnya menurut kakak itu pendidikan kepramukaannya hanya ya sebatas hanya tingkat penggalang penegak saja ya, hanya penegak saja. Dan sesungguhnya menurut saya kalau pendidikan kepramukaan di tingkat penggalang itu sangat mengasihkan. Yang pendidikan kepramukaan yang sangat mengesan, yang sangat menarik, yang menantang itu di tingkat penggalang. Karena di usia penggalang ini adalah anak-anak yang harus energik, kegiatannya harus di alam terbuka, ya. Jadi kalau kita mengikuti hanya penegak kurang komplit rasanya kalau tidak mengikuti dari jenjang siaga, jenjang penggalang, kemudian hanya mengikuti pramuka di tingkat penegak saja. Nah, sesungguhnya mengapa demikian? Karena kepramukaan, inti dari kegiatan kepramukaan itu adanya di tingkat penggalang. Ya, di sana karena di penggalang itu ada kegiatan yang di alam terbuka, kegiatan penjelajahan, kemudian berkemah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pokoknya yang paling mengesankan karena kegiatan-kegiatan yang multi kompleksnya ada di penggalang. Nah, kegiatan-kegiatan penggalang juga ini yang saya harapkan kadang-kadang ya berharap kepada seluruh pembina gugus depan bahwa kegiatan penggalang ini harus disesuaikan dengan kegiatan usianya ya. Jadi makanya harus kegiatannya jangan seperti ceramah ya, kemudian menerangkan, diskusi, itu sangat tidak menarik. Nah, seharusnya kegiatan di penggalang ini harus lebih efisien, menarik. Jadi kegiatannya harus di alam terbuka. Kemudian banyaklah permainan, banyaknya perlombaan di gugus depan. Jadi lomba antar regu, ya, bernyanyi, bermain. Jadi pendidikannya harus dikemas dengan bermain, bernyanyi, ya. Kemudian penjelajahan, pengembaraan, berkemah. Itu pendidikannya hingga nanti akan mencetuskan rasa, ya, gotong royong, rasa tanggung jawab, kemudian tepo seliro, menghormati. Nah, di sini karena nanti ada pemimpin regu, ada wapinru, hingga bagaimana kita bertanggung jawab sebagai anggota, bertanggung jawab kalau ditugaskan oleh pinrunya bagaimana. Nah, disitulah kegiatan-kegiatannya. Jadi saya harapkan kegiatan-kegiatan di dalam penggalang ini harus lebih energik, ya, harus bermain, bernyanyi, pokoknya harus, inilah artinya harus lebih gegap gempita. Jangan diskusi, musyawarah, itu bukan makanannya untuk penggalang. Ya, makanya di sini kita perlu mengkaji kegiatan-kegiatan untuk dunia penggalang ini. Makanya pembina yang ada di gugus depan itu harus lebih energik lagi, mengikuti keinginan, mengikuti wadah pendidikan keinginan dari usia penggalang ini bagaimana, ya. Jadi kegiatannya harus dikemas yang lebih modern, tentunya juga ya, harus lebih energik, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu kegiatannya. Nah, banyak tuh Kak di sekolah-sekolah seperti penggalang tuh kayak misalkan ada kegiatan di luar tapi dia tuh tidak aktif mengikutinya. Bagaimana tanggapan Kakak? Ya, kalau kegiatan-kegiatannya seperti misalkan di sini di Kuarcap ya, atau di Kuarti Ranting di kecamatannya sendiri, gugus depan misalkan,
Gugus Depan mengadakan kegiatan hanya kegiatan rutinitas, latihan mingguan saja. Latihan mingguan dia dilatih terus ini. Nah, sebagai latihan simbol dan ikatan, latihan sandi-sandi, latihan kiasan dasar dan sebagainya. Nah, latihan berkemah dan sebagainya, latihan PBB apalagi ya yang sukanya anak-anak itu kan PBB bertongkat dan sebagainya. Nah, kalau hanya berlatih, tidak coba untuk mengecek kemampuan anak ini sampai di mana. Kalau misalkan pembinanya yang tidak selalu atau gugus depan yang tidak mengikuti kegiatan di luar, hanya untuk di gugus depannya saja, nanti kapan kita mengetahui kemampuan anak-anak saya sehebat mana, nggak tahu kan. Makanya kalau ada kegiatan di ranting, ya, saya harapkan pembina-pembina gugus depan mengikutilah ya, mengikuti untuk kegiatan yang ada di Kuartir Ranting ya, di kecamatan. Kemudian ada kegiatan yang ada di Kuarcap misalnya, mengikuti kegiatan yang ada di daerah ya, mengikuti kegiatan yang ada di nasional ya, mengikuti. Nah, seperti nanti kita akan tahu selaku pembina ya, pembina gugus depan, kita akan tahu oh kemampuan anak saya itu sampai di sini nih. Nah, harus bagaimana lagi? Nanti maka nanti akan muncul ide-ide untuk pembina. Saya melatih untuk pendidikan di usia penggalang harus seperti ini lagi, dikemas lagi, dikaji lagi, nanti akan lebih meningkat. Itu jadi anak-anak juga akan lebih pengetahuannya akan lebih luas, bukan hanya dari pembinanya saja. Dari gugus depan itu seperti ini latihannya, wah lebih hebat lagi. Jadi anak mempunyai motivasi lagi seperti itu. Jadi saya harapkan untuk para pembina, jadi kalau ada kegiatan tingkat ranting, tingkat cabang itu ikut, supaya untuk memberi bekal juga, untuk menambahkan wawasannya anak-anak kita juga di usia penggalang, biar tahu oh metodenya. Mungkin kakak yang mengajarkan yang gugus depan metodenya seperti ini, tapi belum tahu metode gugus depan yang lain ya. Akhirnya karena sering mengikuti kegiatan di luar, bukan hanya di gugus depan, akhirnya akan lebih menambah wawasan dan menambah pengetahuan untuk adik-adik penggalang kita itu. Nah, kan dari sekian banyak penjelasan dari kakak, banyak kegiatan yang sangat seru ya kak, dari berkemah. Emang kegiatan inti dari Pramuka Penggalang itu apa sih kak? Sebetulnya untuk kegiatan inti Pramuka Penggalang itu tidak jauh berbeda ya dengan untuk siaga, untuk penegak ya. Ada kegiatan-kegiatan yang sama begitu. Tapi beda istilah saja atau beda nama. Di dalam kegiatan inti di dalam untuk penggalang yang dilakukan ya, baik di gugus depan atau tingkat ranting, kuarcap, tingkat daerah atau tingkat nasional, kegiatan-kegiatan intinya seperti kalau yang sering kita lakukan untuk di gugus depan itu adalah latihan rutin. Nah, latihan rutin itu latihan yang dikemas setiap minggu waktunya 2 jam. Jangan lama-lama, nanti bosan nantinya. Jadi kegiatannya juga bukan di ruangan, di alam terbuka. Ya, di alam terbuka. Nah, kemudian selain kegiatan rutin mingguan, ada kegiatan yang nanti harus kita lakukan adalah lomba tingkat. Lomba tingkat untuk mengukur regu-regu yang ada di gugus depan kita, ya. Nah, makanya lomba tingkat 1 yaitu dilaksanakan di gugus depannya, ya, di pangkalan. Nanti regu-regu yang mana yang berprestasi diikutkan di lomba tingkat 2, yaitu dilaksanakan oleh tingkat ranting kecamatan. Jadi di sana nanti regu yang tergiat yang dari ranting atau dari kecamatan itu nanti juga akan diikutkan di lomba tingkat 3 di tingkat cabang. Nah, dari tingkat cabang itu nanti akan dilombakan dari regu-regu yang berprestasi dari kecamatan-kecamatan lain ya, diadu atau dilombakan kembali mana yang berprestasi, regu mana dari kecamatan mana yang berprestasi. Nah, nanti mengikuti atau mendapatkan tiket mengikuti kegiatan lomba tingkat 4 di tingkat provinsi. Nah, di sana juga sama seperti tingkat cabang, regu yang tergiat di tingkat provinsi itu siapa, dari mana kabupatennya, maka diikutkan untuk lomba tingkat 5 di nasional. Nah, itu juga sama nanti akan diadu atau dinilai atau
dilihat prestasi regunya sampai di mana ya. Nah, nanti yang rekan regu terbaik dari tingkat nasional itu akan dikirimkan atau diberi reward biasanya oleh nasional. Nah, itu jadi selain ada regu rutinitas latihan rutin mingguan, ada lomba tingkat. Nah, selain ada kegiatan inti itu untuk penggalang ya. Jadi yang selain regu tingkat ada juga jambore. Nah, jambore ini adalah pestanya anak-anak penggalang. Jadi pestanya anak-anak penggalang, pertemuannya anak-anak penggalang. Nah, nanti jambore juga ada tingkatannya. Ada jambore ranting yang dilaksanakan oleh kecamatan atau pengurus-pengurus kuartir ranting setempat. Kemudian ada jambore cabang. Jambore cabang itu lebih naik lagi tingkatannya. Jadi yang dilaksanakan oleh di tingkat kabupaten. Nah, selain jambore cabang ada jambore daerah. Jambore daerah itu nanti anak-anak penggalang di misalkan ya di Jawa Barat ini, misalkan di Jawa Barat ini akan bertemu anak-anak penggalang se-Jawa Barat akan bertemu. Namanya jambore tingkat daerah atau jambore daerah. Nah, nanti juga ada lagi jambore nasional. Jambore nasional itu adalah pestanya anak-anak penggalang seluruh Indonesia akan berkumpul. Biasanya dilaksanakan oleh tingkat Kuarnas ya, Kuartir Nasional. Ya, yaitu jadi ada tingkatannya jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah dan jambore nasional. Itu kegiatan yang ketiga. Kegiatan nanti di Penegak juga ada lagi pertemuan pestanya anak-anak Penegak, namanya beda bukan jambore ya, itu namanya Raimuna ya. Begitu. Kemudian nanti ada lagi kegiatan selain jambore itu seperti pertemuan ya, ada perkemahan, ada penjelajahan, ada diavinru. Apa diavinru itu? Geladian pemimpin regu. Biasanya geladian pemimpin regu itu bisa juga dilaksanakan geladian pemimpin regu di tingkat ranting. Bisa juga dilaksanakan di tingkat ranting geladian pemimpin regu. Nah, untuk misalkan untuk menyampaikan materi-materi kegiatan di tingkat ranting yang akan disampaikan untuk tingkat penggalang. Jadi nanti ketemu dulu pemimpin-pemimpin regu yang ada di kecamatan tersebut, bertemu, disampaikanlah ke program kegiatan untuk penggalang di tingkat ranting. Nanti juga ada kegiatan diapinru tingkat cabang ya, artinya orang-orang cabang itu menyampaikan program kegiatan untuk pramuka tingkat penggalang melalui kegiatan diapinru tingkat cabang. Nah, kegiatan-kegiatannya adalah pemimpin-pemimpin regu yang sekabupaten Cirebon ini dikumpulkan. Nah, itu disampaikanlah. Jadi diapinru ya, penyampaian kegiatan misalkannya secara serentak ya, bersamaan setiap pemimpin regu. Nanti dari pemimpin regu ini apa yang didapat disampaikan di gugus depannya, di anggota regunya disampaikan. Nanti tanggal sekian bulan ini ada kegiatan, tanggal sekian di tingkat cabang misalkan ya. Nah, seperti itu diapinru. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain, nah, seperti pengembaraan atau kalau di Penegak itu pengembaraan ya. Kalau di penggalang itu penjelajahan, sebetulnya sama saja ya. Penjelajahan di dunia penggalang ada penjelajahan. Nah, tapi sistem penjelajahan di dalam usia penggalang dengan Penegak berbeda ya. Kalau penjelajahannya di dunia penggalang, wah biasanya ya di tempat-tempat misalkan di tempat-tempat alam ya. Ada penjelajahan yang alamiah, ada penjelajahan yang di kota. Misalkan penjelajahan kota, misalkan ada penjelajahan hutan ya. Itu untuk membekali diri kepada adik-adik penggalang kita untuk kegiatan penjelajahan. Jadi apa yang harus dipersiapkan sebelum penjelajahan, apa yang harus kita lakukan, harus pandai membaca tanda-tanda alam dan sebagainya. Nah, itu kegiatan ini. Kemudian ada kegiatan musyawarah ya, ada musyawarah penggalang. Nah, itu ada musyawarah penggalang ya di gugus depan ada ya, di gugus depannya. Itu kegiatan-kegiatan inti yang biasa dilakukan di gugus depan ya. Jadi di sana ada lomba, perlombaan juga ada ya. Selain daripada kegiatan yang tadi ada kegiatan lomba. Selain lomba yang resmi ada lomba-lomba yang biasa seperti memperingati Hari Boden Powell seperti ya. Seperti itu. Kalau di Cirebon ada kegiatan regu tangkas ya.
kemudian Bowden Bowl Day, kemudian ada Scout Rally. Nah, itu kegiatan-kegiatan lomba yang biasa rutinitas yang dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Cirebon. Nah, itu ini adalah sebagai wadah ya untuk anak-anak penggalang untuk mengasah keterampilannya, hasil dari latihan mingguannya akan diuji coba di sini. Itu kegiatannya. Nah, kalau untuk mengikuti jambore itu Kak, dipilih atau memang semua anggota itu ikut? Untuk jambore nasional sendiri ya ada, kalau jambore ada dari jambore cabang. Tentunya kalau jambore cabang kita perwakilannya enggak semua anggota pramuka penggalang ikut kecamatan, misal kecamatan A sampai kecamatan, kita kan ada 40 kecamatan. Kalau semua anak penggalang dalam satu kecamatan ikut semua ya walah, kita kewalahan. Jadi kita pakainya seleksi. Kalau jambore cabang ya tentunya yang menyeleksi adalah orang-orang ranting. Ya, orang-orang ranting silakan menyeleksi. Kemudian silakan yang hasil seleksinya dikirimkan ke cabang. Nah, kalau jambore daerah juga sama, kita mengadakan seleksi di cabang. Kita mengadakan seleksi untuk peserta mengikuti jambore daerah. Di cabangnya kita melakukan seleksi. Begitu juga sama di daerah juga kita mengadakan seleksi, kita mengadakan jambore nasional begitu. Dan biasanya untuk jambore nasional itu di daerah kita memiliki kuota ya. Jadi kita diberikan kuota Kabupaten Cirebon misalkan 200 anggota pramuka penggalang misal ya, maka kita harus menjaring 200 anggota penggalang. Jadi tetap kita menggunakan seleksi. Seleksinya apa? Ya tentunya tidak bisa anggota pramuka penggalang yang belum melakukan pendidikan pramuka, misalkan pramuka penggalang ramu, mencapai penggalang rakit. Ya, minimalnya kita Kabupaten Cirebon itu biasanya kita standarnya adalah pramuka penggalang rakit. Ya, jadi karena apa? Penggalang rakit ini adalah penggalang yang sudah berkemah. Kalau ramu kan belum, baru pengembaraan penjelajahan biasa. Kalau berkemah secara matang adanya di penggalang rakit. Maka standarnya untuk mengikuti kegiatan jambore itu untuk Kabupaten Cirebon sendiri itu standarnya adalah pramuka penggalang rakit. Gitu ya. Minimalnya, kemudian TKK-nya minimalnya 5. Jadi apa TKK itu? Tanda kecakapan khusus ya. Jadi tanda kecakapan khususnya minimalnya 5 yang dicapai oleh anak-anak penggalang itu. Gitu. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang tadi kita jelasin tuh, tahun ini tuh tahun kemarin dari 2020 sudah ada kegiatan kita tahu ya bahwa di masa pandemi ini bahwa kegiatan kita hanya terbatas ya. Kalau untuk dunia penggalang ini, kita masih belum lancar ya mengadakan kegiatannya. Kita masih rest dulu. Kita menunggu wabah ini kita berakhir ya. Kalau untuk dunia kepramukaan yang lain ya, yang dewasa itu mungkin sudah ada banyak kegiatannya untuk penegak dan orang dewasa. Kalau untuk penggalang sendiri saya itu belum mengadakan kegiatan. Tapi saya himbau untuk pembina-pembina yang ada di gugus depan, walaupun dalam masa era pandemi ini kita sapa anak-anak kita melalui grup WA atau Google Screen ya, Google Classroom gitu ya, bisa kita mengadakan juga kegiatan-kegiatan melalui Google Classroom menggunakan daring. Jadi yang ada pembina yang sudah melakukan seperti itu, menyapa, kemudian kita jangan sampai lepas kontrol dengan adik-adik kita. Tetap kita rekrut, kita rangkul dengan adakan kegiatan baik materinya secara materi teori ya. Kalau tidak bisa praktek kan kita belum bisa melakukan praktek nih ya. Bertemu tatap muka belum bisa, kita melakukan daring saja. Seperti kita menanyakan bermain dengan tulisan lagu Indonesia Raya, kemudian mencoba menyanyikan Halo Halo Bandung, lagu wajib, lagu daerah, ya itu supaya tetap terkontrol. Nah, kemudian kita melakukan permainan teka-teki dan sebagainya, misalkan permainan gambar-gambar memberikan materinya
kita mengupload gambar di GCR ya, Google Classroom, misalkan ini gambar simbol dan ikatan seperti ini. Nah, nanti ada pertanyaannya, ini simbol apa, kegunaannya apa? Nah, malah dijawab melalui GCR. Nah, itu saya harapkan seperti itu para pembina di gugus depan, jangan walaupun dalam keadaan seperti ini kita tetap mengontrol adik-adik kita, tetap merangkul adik-adik kita, tetap untuk tugasnya adalah kita memberikan emosional, rasa emosional kita kepada pembinanya, kepada peserta didik agar selalu terkontrol, jangan sampai lepas ya. Ini karena kita adalah wacana pendidik dunia kepramukaan itu. Terima kasih Kak. Nah, jika berbicara mengenai permainan nih Kak, permainan di Penggalang itu kan seru seperti ke alam terbuka gitu kan. Memang permainan-permainan yang sesungguhnya untuk anak Penggalang itu apa sih Kak? Sebetulnya kalau permainan-permainan ya yang ada di dalam Penggalang itu sebetulnya tidak lebih jauh daripada tidak jauh dari pramuka penegak ya. Tapi keadaan emosional saja dikemas dalam keadaan emosional. Nggak mungkin kalau permainan yang ada di siaga dipasang di Penggalang. Begitu juga permainan penegak ya, permainan yang harusnya diberikan untuk usia penegak diberikan kepada anak usia Penggalang. Nah, ini namanya nggak pas, artinya belum waktunya ya. Tapi kalau permainan Penggalang seperti mendaki, nah, itu kalau mendaki anak Penggalang, saya kira kalau mendaki gunung ya itu belum pas. Nah, yang kalau pas kalau mendaki gunung gitu ya, itu anak-anak penegak. Nah, kalau berkemah ya dilaksanakannya bisa juga untuk berkemah dilaksanakan untuk anak-anak Penggalang. Kemudian permainan yang menantang, permainan juga sama. Kalau permainan penegak jangan diberikan kepada permainan Penggalang, nanti membosankan gitu ya. Karena kalau pemain penegak itu kan nalarnya harus tinggi ya. Kalau dunia Penggalang ya nalarnya sedikit, ada nalarnya, tapi yang diberikan itu permainan yang selalu menggunakan tenaga. Wah gitu ya, artinya seperti kita petak umpat dan sebagainya, permainan apalagi ya permainan yang mengasihkan ya, seperti merakit layang-layang dan sebagainya ya. Coba permainan daerah, misalkan permainan tradisionalnya seperti itu, ada kepak sodor, ada geladikan. Nah, kemudian permainan-permainan yang lain dengan menggunakan tongkat, dengan menggunakan tali ya, seperti simbol dan ikatan, begitu bermain tongkat. Nah, itu yang karena Penggalang kan identiknya dengan tongkat ya, jadi bermainnya harus dengan tongkat, dengan tali, simbol dan ikatan permainannya, kegiatannya. Nah, ini kalau bermain tali ya, bermain tali bukan di tujuannya adalah supaya pinter atau pandai jadi tukang tali, bukan ya. Jadi ini bermain tali itu untuk proses ya, yang dinilai adalah proses, kesabarannya, keuletannya gitu ya, tanggung jawabnya, itu sasarannya seperti itu. Jadi bukan supaya dia benar jadi tukang tali, bukan. Kemudian kalau tongkat juga ya, kalau untuk tongkat juga bukan untuk pandai menggunakan tongkat, enggak seperti itu. Jadi kita ya itulah bagaimana tanggung jawabnya, kesabarannya gitu ya, untuk bermain ketangkasan, jadi kebersamaannya gitu, yang terutama gotong royong, kebersamaan di pendidikan atau permainan dalam dunia Penggalang itu di situ. Jadi untuk memupuk gotong royongnya, kebersamaan, tanggung jawab gitu ya, supaya dia itu memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, rasa gotong royong yang tinggi. Kalau nggak kebersamaan, kalah regunya kan gitu. Kalau satu orang dalam satu regu itu 8. Kalau satu orang dalam satu regu 8, kemudian salah satu ada yang egois, nah pasti kalah kan gitu ya, seperti itu. Nah, mendengar kata tongkat, seperti yang dikatakan Kakak tadi, kalau Penggalang itu identiknya dengan tongkat ya Kak. Mengapa sih Kak bisa identik dengan tongkat dan kambang itu? Yang kita harus tahu bahwa anak-anak Penggalang itu kegiatannya selalu di alam terbuka. Makanya kita harus membutuhkan alat bantu.
Karena tongkat itu kan udah tahu ukurannya. Tongkat itu harus tingginya atau panjangnya itu 160 cm tongkat itu. Dan tongkat ini juga misalkan kita untuk pengembaraan, misalkan untuk pengembaraan anak-anak penjelajahan, anak-anak penggalang, misalkan mau menyeberangi sungai, mengukur lebar sungai, sebagai alat ukurnya adalah tongkat sebagai alat bantunya. Karena tongkat sudah tahu bahwa tongkat itu panjangnya 160. Jadi kita sebagai alat ukur juga ya. Kemudian tongkat juga sebagai senjata anak-anak penggalang untuk apa? Untuk menghalau binatang-binatang melata ya, seperti ular. Nah, di alam terbuka. Kemudian tongkat juga sebagai alat bivak ya, perlindungan diri untuk membuat tenda darurat ya. Kemudian selain daripada itu, tongkat juga bisa dijadikan buku harian ya, buku agenda harian. Misalkan ada kejadian kegiatan, misalkan sedang pengembaraan atau sedang penjelajahan, ada kegiatan ditulis tanggal, hari, kejadiannya apa gitu ya. Atau ada kegiatan lain, misal di pertemuan anak-anak penggalang sekabupaten, misalkan saya mengikuti kegiatan tanggal sekian. Jadi di dalam tongkat lah nulis itu seperti itu. Jadi tongkat ini senjatanya penggalang yang tidak boleh ditinggalkan atau harus selalu dibawa, itu tongkat. Nah, selain daripada buku agenda harian ini, tongkat juga bisa dijadikan menjadi tiang bendera, alat-alat dapur, alat-alat keperluan di tenda ya. Selain tiang bendera seperti rak tempat sepatu, rak tempat piring, dijadikan untuk membuat meja makan, itu tuh menggunakannya tongkat. Nah, maka dari itu untuk kegiatan penggalang tidak lepas dari tongkat. Dan satu lagi tambang ya. Tambang, tongkat itu harus selalu dibawa karena kegiatan-kegiatannya biar anak-anak penggalang itu mempunyai nalar harus bagaimana. Karena kita butuh tempat sepatu, apa yang harus kita lakukan? Kita butuh tempat piring, bagaimana harus kita lakukan? Kemudian untuk gantungan baju, tiang bendera, mendirikan tenda, gitu juga untuk tempat tidur misalkannya, itu kita perlu untuk tongkat. Jadi tongkat ini adalah alat yang sangat dibutuhkan sekali dalam kegiatan kepramukaan penggalang, gitu ya. Nah, tongkat penggalang itu kan seperti yang saya lihat tuh warna hitam ya Kak. Warna yang lain sebetulnya sih identiknya polos ya warnanya. Jadi boleh saja misalkan kalau Kabupaten Cirebon sendiri kita menentukannya warna hitam ya, warna hitam. Misalkan ada corak-coraknya tidak, silakan saja untuk identik dari regu itu sendiri, identik untuk pasukannya itu sendiri, gitu ya. Boleh-boleh saja. Misalkan karena regunya regu elang, maka digambar elang, misalkan boleh-boleh saja, itu nggak apa-apa, itu bebas ya. Nah, selanjutnya tuh membahas kelengkapan pakaian pramuka. Apakah pakaian pramuka penggalang itu berbeda dengan pakaian yang umumnya atau mempunyai ciri-ciri khusus tersendiri, atribut khusus tersendiri, bagaimana? Nah, untuk pakaian penggalang sendiri ya, untuk pakaian penggalang, kalau anak-anak penggalang itu yang putra baik maupun putri, itu bajunya itu harus dimasukkan ya, dimasukkan. Kemudian sekarang kita ada baju pramuka yang muslim, tetap bajunya harus dimasukkan. Beda dengan penegak. Kalau penegak putri dikeluarkan ya. Kalau penegak putra dimasukkan. Pokoknya kalau penggalang baik putra maupun putri dimasukkan bajunya. Nah, itu ciri khususnya. Kemudian baju penggalang juga kalau dengan atribut, dengan penegak, dengan siaga itu hampir sama, tapi beda dengan warna dasarnya. Warna dasar penggalang itu merah. Kalau misalkan tanda kecakapan harus dasarnya merah, gitu ya, tanda kecakapan umum ya, itu warna dasarnya merah. Kemudian misalkan
tanda ramu itu identik dengan warnanya merah, tanda rakit identik dengan warna merah. Kemudian ada atribut-atribut lainnya seperti tanda tutup kepala, ya, itu warna dasarnya merah. Kemudian ring kacu, nah, itu juga warna dasarnya merah. Jadi identiknya pokoknya kalau misalkan untuk penggalang identiknya dengan warna dasarnya merah, itu untuk bajunya. Kalau misalkan untuk aturan-aturan baju yang lain seperti untuk siaga, penggalang, penegak, itu sama aturannya, ya, aturannya sama, ukuran dan tata caranya, ya, untuk pemasangan atribut, untuk pemasangan yang lain, ya, simbol-simbol yang ada di dalam baju pramuka itu sama antara siaga, penggalang dan penegak. Tapi dasarnya saja, kalau siaga itu identiknya warnanya hijau, kalau penggalang merah, kalau penegak kuning. Itu untuk baju. Nah, di penggalang juga kan ada TKK, ya Kak. Apakah ada tanda kecakapan yang khusus untuk penggalang sama saja? Untuk tanda kecakapan, ya, tanda yang namanya juga tanda kecakapan khusus. Ini adalah merupakan nilai yang plus untuk anggota pramuka, itu tanda kecakapan khusus. Untuk tanda kecakapan khusus sendiri, kalau untuk penggalang dan penegak itu tidak jauh berbeda. Tapi saya tekankan lagi bahwa bedanya adalah warna dasar, ya, warna dasarnya. Kalau untuk penggalang dan penegak itu beda, karena penggalang itu merah. Dan untuk penempuan tanda kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh anggota pramuka penggalang juga sama dengan anggota pramuka penegak, ya. Jadi khususnya misalkan di bidang keterampilan, di bidang keagamaan, kemudian di bidang pendidikan, ya, itu seperti dapat berkemah. Nah, itu wajib mutlak harus dimiliki oleh anggota anak pramuka penggalang. Nah, saya beritahu juga bahwa TKK, tanda kecakapan khusus, itu ditempuh untuk dunia penggalang kalau penggalangnya sudah rakit. Kalau ramu nggak boleh. Kalau untuk ramu, misalkan anak baru mencapai pramuka penggalangnya baru ramu, ya, menempuh baru pramuka penggalang ramu, itu nggak boleh menempuh TKK kecakapan khusus. Kalau sudah rakit, nah baru diperkenankan atau diperbolehkan menempuh ujian tanda kecakapan khusus, ya. Nah, itu juga, tapi bidang-bidang dasarnya minimal itu ada 5 yang harus dikuasai minimal, itu baru sebagai nilai plus untuk penggalang. Jadi misalkan berkemah, contoh, ya, berkemah, kemudian dapat memasak, ya, kemudian menatam rumah, ya, kemudian kebersihan, kemudian di bidang keagamaannya misalkan mengaji, azan, nah itu. Kemudian kalau di bidang yang kebudayaannya misalkan bernyanyi, gitu, ya, bernyanyi. Kemudian di bidang sosial, nah, di bidang sosialnya misalkan menabung dan sebagainya. Kemudian di bidang pengembaraan seperti berjalan, ya, berjalan. Kemudian untuk pengamatan, nah itu TKK yang wajib dikuasai oleh anak-anak penggalang awal itu, ya. Kalau yang lainnya misalkan dapat bela diri, ya, kemudian poskamling, itu artinya silakan kalau sudah menempuh dasar atau yang wajib utama boleh melaksanakan atau ujian TKK yang lain, ya. Tapi ada wajib lagi, saya sebutkan lagi bahwa TKK di dalam penggalang dengan penegak itu sama, ya, tingkatannya. Ada tingkatan purwa, madya, dan utama. Nah, yang wajib digunakan atau wajib ditempuh yang dipasang di baju itu 5, ya. Kalau sudah di baju 5, nah, di kanan, ya, di bawahnya lambang Guarda itu 5. Kalau sudah 5 tidak boleh dipasang di baju lagi kalau pengen menempuh TKK lagi. Misalkan TKK bersepeda, ya, yang lainnya filateli, menulis puisi dan sebagainya. Nah, itu juga dipasangnya di ketetapan tampan. Ketetapan tampan itu selendang, ya. Orang nyebutnya lemesnya umumnya selendang. Sebetulnya dalam kepramukaan namanya ketetapan tampan, ya. Nah, ini pasang silakan sebanyak-banyaknya di situ. Nah, hebatnya anak penggalang,
ya. Biasanya anak penggalang itu prestasinya anak penggalang itu bisa dilihat, pokoknya prestasinya orang-orang pramuka dilihat dari bajunya. Kalau di bajunya sudah banyak atributnya, kemudian tanda kecakapan khususnya banyak, berarti anggota pramuka ini adalah aktif sekali ya. Itu. Jadi kalau tanda kecakapan khusus itu adalah ibaratkan sertifikat keterampilan memasak, berarti anak ini sudah bisa memasak ya. Gitu. Kemudian anak ini azan, berarti anak ini sertifikat untuk anak ini bisa azan kan gitu. Kemudian yang lainnya ya dan sebagainya itu tanda kecakapan khusus. Jadi pokoknya antara siaga juga sama, pokoknya tinggal pengujiannya saja ya. Pengujian tingkatan antara siaga, penggalang, penegak itu berbeda. Kadar pengujinya ya, kadar mengujinya. Jadi nggak boleh disamakan. Jadi itu juga tergantung bagaimana pembina di gugus depan. Yang pandai-pandainya pembina gugus depan hingga karena pembina lah yang tahu untuk masalah didik anak didiknya. Jadi anak didik ini aktif atau enggak, ini anak terampil atau tidak, itu adalah pembina. Jadi TKK juga harus disesuaikan dengan keadaan di gugus depannya sendiri, itu ya. Tadi kan ada ramu rakit terap ya Kak. Nah bagaimana sih Kak dari ramu ini meningkat ke rakit terap? Ya itu ya. Jadi kalau untuk di dalam usia penggalang itu kan ada pendidikannya, pencapaian penggalang itu ada 3 ya, ada 3. Penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam dunia penggalang ya, kemudian anak itu dilihat oleh pembinanya, wah sudah cakap ini untuk mengikuti ujian pramuka penggalang ramu, maka anak itu dikasih SKU ya. SKU dalam penggalang misalkan ada 29 poin. 29 poin apakah harus ditempuh semua? Boleh-boleh saja ditempuh semua oleh anak itu ya. Misalkan yang pertama tentang bidang keagamaan gitu, yang kedua bidang tentang karakter, kepribadian, emosional dan sebagainya. Kemudian bidang yang lain itu adalah pengetahuan dan sebagainya ya. Nah, sepandai-pandainya seorang pembina, misalkan pembina, wah anak ini sudah cakap, ini sudah cakap ya. Kalau diujikan pasti anak itu bisa ya kan, anak itu pandai karena anak itu jenius. Pertanyaan misalkan siapa yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih, sangsaka merah putih, karena anak itu pandai pasti bisa menjawab, hingga ujiannya juga cepat. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, anak itu justru akan lebih pandai daripada pembinanya misalkannya. Nah, makanya pembina itu harus punya trik untuk mengujikannya. Nah, kalau misalkan apa ada yang di SKU aja, pasti anak itu lulus, udah bisa dijawab lah ya, dijawab semua, pasti dilalap oleh anak karena anak itu jenius. Makanya untuk mengantisipasi itu, ujian SKU itu bukan hanya untuk melatih kecerdasannya ya, melatih juga bagaimana etikanya, bagaimana juga attitude-nya, teknik berbicara sama orang tua itu bagaimana. Itu boleh saja menanyakan SKU yang bukan yang tertera dalam SKU ya, pertanyaan-pertanyaannya boleh itu. Kemudian ada anak itu sangat pemalu sekali ya, ujian juga malu gitu ya, segan, takut. Nah, pembina juga harus memahami itu. Jadi kalau dilihat anak mana yang harus semua, anak mana yang hanya beberapa poin. Jadi boleh kalau menguji SKU juga hanya kalau 10 poin boleh nggak? Boleh. Langsung dilantik? Boleh. Dilantik pramuka ramu? Boleh. Nah itu adalah tanggung jawab pembina ya, pembina. Jadi misalkan menurut pembina, oh ini anak hanya 6 poin saja nih layaknya, wah baguslah yang lain pokoknya 6 poin saja ya, oke layak untuk dilantik, nggak apa-apa, itu tanggung jawab daripada pembina. Nah setelah 6 SKU ya ditempuh ya, atau 5 poin SKU ditempuh, boleh dilantik. Nah dari pelantikan ramu menaik ke rakit itu maksimal itu 6 bulan. 6 bulan. Nah 6 bulan boleh mengikuti atau harus sudah pindah golongan lagi, artinya pindah jenjang dari ramu ke rakit.
Jangan sampai udah saya bertahun-tahun gitu ya abadi di ramu saja. Nah, itu berarti di sini manajemen atau kegiatannya di dalam gugus tupat itu nggak baik. Nah, alangkah bagusnya kalau sudah menempuh ramu, ini segera untuk menempuh ujian rakit. Nah, itu dalam rakit juga sama. Ini terus. Nah, bisa saja kita mendatangi anak, bukan anak yang mendatangi kita selaku pembina tuh. Jadi kita mendatangi anak di rumahnya. Jadi supaya mengenal juga di kehidupan atau perilaku di rumahnya bagaimana, mengenal ibu bapaknya, mengenal kakaknya atau mengenal adiknya. Itu mungkin seorang pembina seperti itu. Nah, itu akan lebih menambah tali kekeluargaannya ya, silaturahimnya antara pembina. Jadi nanti orang tua juga tahu, oh anak saya kalau pramukaan dengan kakak ini. Nah, gitu, jadi akan tahu. Jadi kepercayaan orang tua itu akan lebih besar daripada yang tidak seperti itu. Jadi nanti orang tua tahu, oh pembina pramuka anak saya ini nih. Nah, akhirnya ngobrol dengan dia sambil menguji anaknya. Nah, itu. Nah, 6 bulan kemudian sudah selesai dilantik penggalang rakit. Dari penggalang rakit menempuh ke penggalang terap, ya. Terus sama ada terapannya, tentunya dari penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, ada pertanyaan yang sama, ya, ada yang pertanyaan sama, ada poin yang sama, tapi kadarnya berbeda. Misal, anak dapat memasak, misalkan memasak untuk tingkatan yang ramu, misalnya, dalam memasak, ya masaknya cuma apa gitu, yang ringan aja, misalkan sayur asem, yang gitu ya. Kemudian naik lagi, mengujikannya, kemudian dapat memasak lagi, untuk tingkatannya akan lebih harus beda lagi, minimalnya harus bisa masak tentang bistik ya, atau opor dan sebagainya. Kalau kemudian terap ya, naik masakannya juga untuk tanggapan kecakapan khususnya ya beda lagi, jangan sama dengan yang ramu rakit terap ya, harus berbeda lagi. Ini harus sedikitnya tidak-tidaknya harus tahu masakan luar negeri ya, satu misalkan masakan Cina atau masakan Jepang gitu ya, yang keren gitu ya, atau masakan Eropa. Nah, itu harus bisa seperti itu. Nah, itu kadar untuk proses pendidikannya harus berbeda walaupun pertanyaannya sama gitu ya. Nah, itu untuk tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum ya. Jadi untuk tingkatan untuk penggalang itu ramu, rakit, terap. Nah, kalau misalkan anak itu sudah tiga-tiganya sudah tempuh semua, ramu, rakit, terap sudah ditempuh, apakah anak didiamkan begitu saja? Kan enggak. Nah, nanti di kuartir cabang itu ada penempuhan pramuka Garuda. Nah, pramuka Garuda itu harus ya, persyaratannya harus kalau di tingkat penggalang pramuka Garuda, maka penggalangnya harus menempuh terap dulu. Kalau belum terap nggak bisa ikut pramuka Garuda. Jadi harus terap dulu, tempuh terapnya sudah, baru bisa mengikuti seleksi pramuka Garuda tingkat cabang. Itu jadi sama ya, untuk siaga juga ya, ada pramuka siaga Garuda, ada penegak juga ada penegak Garuda, penggalang juga ada penggalang Garuda. Itu tingkatan-tingkatannya. Nah Kak, membahas keterampilan kan, keterampilan itu kan bisa mendapatkan TKK. Memang keterampilan apa saja sih Kak yang ada di penggalang supaya kita itu bisa mendapatkan TKK? Untuk keterampilan di pramuka untuk usia penggalang yang dapat tanda kecakapan khusus itu misalkan memasak ya. Memasak juga, anak-anak yang pandai memasak ini juga diperkenalkan atau diperbolehkan untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus ya. Itu merupakan keterampilan, kecakapan anak ya, harus dihargai. Kemudian anak berkemah, berkemah juga untuk usia penggalang itu juga bisa diberikan tanda kecakapan khusus, penghargaan. Anak yang berkemah misalkan 3 hari 2 malam, nah itu bisa diberikan penghargaan tanda kecakapan khusus. Contoh, anak bisa menata di tenda perkemahan sendiri, bisa menyediakan membuat alat tempat-tempat dapur, tempat sepatu, gantungan baju, hingga baju. Misalkan anak-anak kita biasanya kalau tidak diarahkan seperti itu, baju tenda itu balak katak ya, wah semrawut gitu.
Kadang-kadang ini bukan hanya untuk penggalang saja, untuk penegak juga yang sudah dewasa kadang-kadang seperti itu. Ya, baju yang sudah dipakai kabruk aja, pakai baju kaos ganti pergi. Nah, tapi kalau ada yang korvo misalkan di situ yang menata baju-baju temannya digantung rapi, ya dirapikan, ada gantungannya, dibuat gantungannya secara alamiah. Kalau misalkan sekarang kan ada hanger ya, beli di toko, beli hanger ya. Kalau di alam terbuka bagaimana? Masa kita bawa hanger ya? Nah, kalau misalkan tidak ada hanger bagaimana? Kayu sama talinya dibikin gantungan baju dan sebagainya. Itu juga harus diberikan penghargaan, tanda kecakapan. Menata rumah itu bukan identik rumah tempat tinggal kita dengan ayah ibu saja. Rumah itu bisa juga identik dengan tenda. Rumah untuk teman seregunya itu bisa ditata, bisa diperbaiki, atau bisa berindah ya, untuk di tenda itu untuk tempat tinggal selama 2 hari atau 3 hari. Itu harus diberi penghargaan. Itu kegiatan-kegiatannya ya. Kemudian kegiatan apa lagi? Misalkan untuk ilmiahnya ya, penemuan misalkan ilmiah, misalkan daur ulang ya, daur ulang barang yang tadinya tidak bisa dipakai bisa dijadikan lagi untuk digunakan, atau barang yang tidak bisa dipakai bisa dijadikan untuk hiasan dan sebagainya. Itu anak harus diberikan TKK. Itu ya, artinya tanda kecapan khusus, artinya diberi penghargaan untuk anak yang seperti itu. Kemudian misalkan ada menemukan atau pembuatan dari bahan-bahan alamiah dan sebagainya, bahan-bahan organik, anorganik digunakan oleh didaur ulang sehingga menjadi digunakan lagi untuk kesuburan tanaman dan sebagainya. Itu juga merupakan keterampilan, anak harus diberi penghargaan tanda kecapan khusus. Itu ya. Terima kasih Kak. Selanjutnya membahas tentang upacara. Upacara di penggalang itu sama saja pada umumnya atau ada yang membedakan upacara penggalang itu seperti apa gitu? Untuk upacara penggalang sendiri sama ya, seperti dengan upacara dengan siaga, dengan penegak ya, tapi bentuknya saja. Upacara jenis upacaranya sama. Ada upacara pindah golongan, misalkan ada anak penggalang yang usianya sudah 16 tahun atau sudah 15 tahun lebih, ini harus sudah pindah golongan. Upacara pindah golongan diantarkan oleh pratamanya untuk pindah golongan masuk penegak. Nah, itu upacara pindah golongan. Atau dari usia siaga sudah masuk ke 11 tahun harus pindah golongan dari siaga ke penggalang. Nah, itu upacara pindah golongan. Kemudian ada upacara harian, upacara latihan biasa, latihan mingguan. Upacara latihan biasa saja. Ada upacara pelantikan ramu, ada pelantikan rakit, ada pelantikan rap. Kemudian ada upacara besar ya, upacara besar seperti kita mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka 14 Agustus, kita mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus, dan upacara-upacara lainnya. Nah, itu ada upacara, kalau di dalam penegakan ada upacara adat. Nah, ada upacara adat, kalau di penggalang tidak ada ya. Nah, itu ada upacara-upacara lain. Ini yang membedakan antara upacara biasa di penenggak, upacara biasa di penggalang itu bagaimana? Nah, bentuk kulturnya. Kalau di sana kita mengacu pada Tutwuri Handayani ya, yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu kalau di usia penegak itu bentuknya lurus ya, saf. Kalau bentuknya siaga itu melingkar. Kalau bentuknya penggalang itu angkara. Angkara itu U. Artinya anak penggalang itu usianya masih tetap dikontrol. Ya, masih tetap diawasi, harus oleh pembinanya, dia tidak boleh dilepas. Makanya kalau saya berharap kepada seluruh pembina yang ada di Gugus Depan, jangan melepas latihan pramuka di Gugus Depan ya, di pasukan, karena anak-anak penggalang ini masih tetap butuh arahan, bimbingan dari pembinanya, bukan dilepas oleh ke pembantu pembina. Jangan ya, pembantu pembina juga masih belum artinya masih belum, wawasannya belum mendalam ya, beda dengan pembina. Kalau pembina kan mengetahui karakter anak-anak itu ya, jadi beda dengan pembantu pembinanya. Makanya bentuk upacaranya di angkara, pembinanya di depan, artinya tidak bebas, masih bebas tapi tetap masih dapat harus arahan bimbingan dari
pembina. Kalau penegakan lurus artinya bebas. Silakan pembina itu campur tangan pembina itu hanya 25% ya. Jadi kalau penggalang masih 50% harus ya, bahkan ya 70% atau 75% lah itu. Untuk upacara itu upacara harian. Jadi upacara pelantikan ya boleh saja ya, itu beda misalkan dengan gugus tupan yang lain, nggak apa-apa, boleh-boleh saja, tapi aturan tap-tapnya itu harus dilakukan ya, seperti ada pembacaan Trisatya, ada doa gitu ya, ada pensucian dan prosesnya seperti itu. Kalau yang lain boleh-boleh saja, misalkan ditambah yang lain atau apa, itu terserah untuk intrik daripada pembina gugus tupan itu sendiri ya. Terima kasih Kak atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari Kakak bisa memotivasi kita semua dan bisa memecahkan sedikit masalah mengenai materi kuliah Kakak. Barangkali ada yang ingin disampaikan Kak? Yang saya sampaikan kepada seluruh para pembina, anggota pramuka, mari kita tetap rajin berlatih walaupun di masa pandemi ini. Kita tetap semangat berlatih dalam kepramukaan. Pandemi ini bukan halangan untuk kita. Masih kita tetap berjuang di dalam dunia kepramukaan, tetap kita berjuang untuk generasi muda dan bangsa ini. Kita tetap untuk mencintai dan membela tanah air kita. Terima kasih. Terima kasih, semoga pesan yang disampaikan oleh Kakak bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk kakak semuanya untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow IG kami di @dkckab.cirebon dan @kuarcap.cirebon. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.